secara total ya tentu saja akan lebih murah, Lebih karena murah. kan tentu saja kalau durasi kuliahnya tidak sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muda. Kembali lagi di RPL Talk episode 6. Kali ini bersama saya, Alia Binji Pramesti, yang akan membahas mengenai program RPL, khususnya di program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Di samping saya sudah ada ahlinya, yaitu Dr. Anwar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan datang di program hari ini, pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan program RPL di episode 6 dengan baik teman-teman. Dengan senang hati Mbak. Langsung aja ya Pak ya. Ini kan saya mau tanya-tanya mengenai program RPL yang sedang naik daun di kalangan Sobat Muda. Kalau boleh dijelaskan program RPL itu apa ya Pak? Baik, jadi RPL itu kan sebuah singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL ini adalah pengakuan resmi atas capaian pembelajaran masa lalu, di mana capaian pembelajaran ini bisa dari pendidikan formal ataupun informal atau dari pengalaman kerja, Mbak. Oh, begitu Ya, Pak ya. jadi perlu dikasih contoh enggak ini? Boleh ya, bisa. baik. Jadi contohnya begini, misalnya ada Bapak Ibu atau Mas dan Mbak gitu ya, dulu pernah kuliah D3 atau D4 dan kemudian ingin melanjutkan ke S1. Nah, melanjutkan ke S1 ini bisa melalui program RPL. Jadi dulu misalnya hasil capaian pembelajaran di D3 atau di D4 itu nanti bisa dikonversikan menjadi SKS di perkuliahan S1. Ya, jadi nanti tentu saja ketika daftar nanti harus ada syarat-syaratnya untuk memperlihatkan capaian pembelajaran itu. Ya, atau dari pengalaman kerja. Jadi mungkin dulu Bapak Ibu sekolah hanya sampai di SMA, kemudian bekerja. Nah, itu pengalaman-pengalaman bekerja itu nanti bisa di RPL-kan. Gitu, ya. Menarik sekali ya teman-teman jelasan dari Pak Anwar. Kita langsung aja ya Pak masuk ke sesi utamanya. Boleh. Karena saya ada beberapa pertanyaan mengenai program RPL. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengenai program RPL, siapa saja sih Pak yang boleh mendaftar di S1 Ilmu Pemerintahan ini? Pada dasarnya semua boleh mendaftar ya. Mereka yang memenuhi syarat tentunya gitu. Jadi tadi mungkin sudah saya berikan contoh sedikit yang dulu lulus SMA kemudian bekerja. Nah, pekerjaannya tentu saja harus yang relevan gitu ya, karena saya dari ilmu pemerintahan. Betul, saya dari ilmu pemerintahan, jadi ya pengalaman-pengalaman kerjanya yang harus relevan dengan ilmu-ilmu pemerintahan. Jadi mungkin dulu sebagai atau bekerja sebagai perangkat desa mungkin atau jadi PNS di pemerintahan. Nah, itu boleh sekali mendaftar gitu. Betul. Kemudian untuk ini Pak, di semua universitas kan punya ciri khas masing-masing mengenai program tersebut. Kemudian untuk di UMY, apakah ada ciri khasnya ya Pak mengenai program studi ilmu pemerintahan ini? Baik, jadi program studi ilmu pemerintahan di UMY ini kita memang berorientasi pada praktek gitu ya. Jadi banyak mata kuliah yang ditawarkan di kami itu orientasinya adalah praktek. Kenapa seperti itu? Biar bisa mengakomodasi mahasiswa gitu. Untuk nanti ketika sudah selesai memang benar-benar pemahaman terhadap praktek tentu saja dengan teori gitu ya, itu sangat baik. Nah, ini cocok terutama untuk mahasiswa RPL. Karena biasanya mahasiswa RPL itu kan sudah punya pengalaman kerja nih. Nah, jadi nanti selama kuliah, pengalaman-pengalaman itu kemudian bisa dibandingkan dengan apa yang nanti akan didapat ketika kuliah di S1 Ilmu Pemerintahan. Kalau keunggulannya mungkin Pak, selain bisa praktek, adakah keunggulan lain dari program studi ini? Oke, keunggulan lain misalnya nanti dari kami akan banyak networking. Jadi jejaring, baik jejaring itu dalam level nasional ataupun internasional, itu nanti akan memberikan banyak manfaat ya, terutama bagi mahasiswa
untuk bisa membangun jejaring yang lebih luas dalam dunia profesional nanti gitu. Dan kerjasama tentu saja banyak, mulai dari kerjasama dengan instansi pemerintah, Iya. dengan perusahaan-perusahaan swasta, dengan universitas baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan juga dengan berbagai event misalnya international conference dan sebagainya. Jadi jangan ragu nanti ketika masuk IP itu insya Allah jejaringnya akan luas sekali. Banyak sekali ya Sobat Muda ya, Betul. yang kita ketahui dari keunggulan di program studi ilmu pemerintahan ini. Lalu ini Pak, bagaimana mengubah pengalaman kerja yang dimiliki oleh Sobat Muda menjadi mata kuliah tersebut? Oke, baik. Jadi apa namanya, calon mahasiswa begitu ya, nanti ketika Ya, mendaftar itu kan memang ada syaratnya, ada syarat wajib dan syarat khusus. betul. Nah, syarat wajib itu ijazah ataupun transkrip terakhir. Jadi kalau lulusan SMA ya harus menyiapkan ijazah, kalau lulusan D3 atau D4 nanti menyiapkan ijazah dan transkripnya. Kemudian syarat khususnya itu adalah pengalaman. Jadi dokumentasi pengalaman kerja itu bisa berupa sertifikat ataupun kalau misalnya pernah mengisi suatu acara gitu ya, itu undangan dan materi dari acara itu juga bisa disiapkan dan juga surat rekomendasi atau referensi. Nah, nanti dari dokumen-dokumen ini gitu ya, nanti dokumen-dokumen itu akan dikumpulkan ke admisi nanti. Iya. Nah, nanti setelah masuk ke admisi akan direview oleh reviewer kami. Oh, Nah, begitu. nanti reviewer kami yang akan memutuskan apakah pengalaman ini itu bisa dikonversikan ke SKS atau tidak. Kalau misalnya iya, kira-kira bisa berapa? Apakah bisa full? Karena kan nanti bisa dikonversi maksimal 100 SKS gitu ya. Semua pengalaman itu. Nah, apakah bisa dikonversikan secara full atau mungkin sebagian saja. Nah, itu nanti dari reviewer yang melakukan. Ngomong-ngomong soal SKS nih Pak, Oke. berapa yang harus ditempuh oleh Sobat Muda yang ingin mendaftar di RPL ini Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk kuliah secara umum di ilmu pemerintahan itu kan untuk bisa lulus mahasiswa harus menyelesaikan 144 SKS. Ya. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa RPL pun sama 144 SKS, tetapi tadi pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya atau apa capaian-capaian pembelajaran sebelumnya itu kan dikonversikan. Nah, konversi ini maksimum 100 SKS. Gitu. Baik-baik. Jadi nanti seandainya Bapak Ibu atau teman-teman semua yang daftar RPL itu pengalaman kerjanya bisa dikonversikan menjadi 100 SKS full, berarti nanti hanya tinggal apa namanya mendapatkan 144 SKS sisanya. Berarti lebih sedikit daripada kuliah reguler ya Pak? Iya. Oh, Heeh, baik-baik. tapi itu tadi Mbak harus diingat harus apa namanya SKS itu sesuai dengan pengalaman gitu ya. Ya, ya, Ada ya. beberapa mahasiswa yang bisa full 100% dapat Ya. 100 SKS itu, ada yang apa namanya hanya sebagian Sesuai dengan gitu. pengalaman kerjanya Sobat Muda. Betul, Nah, betul sekali. kemudian untuk durasi kuliahnya Pak, sama nggak ya dengan yang kuliah reguler Pak? Oh, tentu saja kalau durasi kuliahnya tidak sama, nanti Hmm, apa namanya lebih sedikit gitu ya, lebih karena singkat kan ya? ya karena tadi pengalaman-pengalaman kerja ataupun capaian-capaian pembelajaran sebelumnya kan sudah dikonversikan ke SKS. Jadi tentu saja kalau misalnya bisa full 100% tadi 100 SKS, berarti kan tinggal 144 SKS. Nah, 144 SKS yang nanti dibagi ke dalam mungkin maksimal ya sekitar 2 tahun gitu ya, 4 semester gitu. Jadi kalau lancar semuanya full bisa konversi, insya Allah dalam 2 tahun sudah selesai dapat ijazah dari ilmu pemerintahan UMY. Nah, baik. Kemudian untuk ijazah Pak, ngomong-ngomong soal Mm-mm. ijazah, buat lulusan RPL sama yang reguler, sama nggak ya Pak ijazahnya Pak? Sama, Sama, sama karena iya. pengakuan ini sudah resmi dari pemerintah. Nah, jadi nanti ijazahnya baik yang reguler ataupun RPL akan sama. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah RPL nggak perlu khawatir karena meskipun kuliahnya lebih singkat, tapi ijazahnya sama ya Pak ya. Iya, betul Hmm, sekali. baik, kemudian untuk dokumen yang dipersiapkan apa aja Pak buat yang mendaftar di RPL ini Pak? Oke, baik. Jadi tadi sudah saya sedikit singgung gitu ya. Iya, Jadi ada dua dokumen, apa dua tipe dokumen. Satu adalah dokumen wajib, ijazah ataupun transkrip nilai terakhir. Yang kedua adalah syarat khusus, yaitu dokumen-dokumen yang menunjukkan capaian pembelajaran sebelumnya, misalnya pengalaman kerja ataupun apa namanya kalau dulu pernah kuliah
di D3 atau D4 gitu ya. Nah, Ya. dokumen-dokumen ini nanti yang akan dikonversikan ke dalam SKS. Nah, dokumen-dokumen pengalaman kerja ini bisa dalam bentuk sertifikat, bisa dalam bentuk undangan kalau ngisi acara gitu ya, kalau pamong desa atau perangkat desa Iya, dulu iya. pernah ngisi acara gitu. Nah, itu bisa berupa undangan, foto, foto dokumentasi, kemudian materi. Jadi kalau dulu pernah ngisi apa namanya, ngisi seminar Oh iya, itu. Nah, itu seminar, seminar. materinya disampaikan juga. Kemudian surat tugas, kalau Bapak Ibu PNS biasanya kalau ada tugas keluar kan ada surat tugasnya. Nah, itu juga bisa disampaikan. Kemudian surat keterangan yang lain yang bisa digunakan sebagai bukti bahwa memang pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Jadi buat sobat muda jangan lupa dipersiapkan dokumennya buat daftar KRPL ya. Ini ada pertanyaan unik nih Pak, mengenai KKN. Kalau Ya. mahasiswa RPL apa harus wajib KKN ya Pak? Eh, KKN itu kan memang SKS wajib gitu ya. Oh Cuman kan iya. nanti tetap dari kami sih sangat apa namanya sangat akomodatif gitu. Jadi kalau misalnya memang ada KKN, KKN mungkin bisa dilaksanakan di tempat kerjanya atau mungkin apa namanya di daerahnya gitu. Jadi dari kami kalau untuk RPL memang cukup akomodatif, tetapi tetap itu harus ada. Berarti fleksibel ya Pak dengan mereka yang kerja sesuai dengan Iya, bidangnya. iya dari Oh kami iya. insya Allah akan seakomodatif mungkin. Baik, baik. Mengenai skripsi Pak, apakah Mm. mahasiswa RPL juga harus menulis skripsi Pak? Ya mungkin buat banyak mahasiswa nulis skripsi itu menjadi suatu momok gitu ya. Ya, ya. Nah di RPL pun ya tetap masih harus ada Tetap karena ya. itu memang bagian dari apa untuk mendapatkan ijazah gitu ya. Nah itu tetap harus ada. Nah apakah eh, apa namanya tugas akhir itu berbentuk skripsi atau yang lain? Nah itu kalau di program IP itu ada dua pilihan. Apa tuh Nah Pak? pilihan pertama adalah nulis publikasi di jurnal Publikasi, betul. atau menulis skripsi. Skripsi. Ya, tapi menulis skripsi itu jangan menjadi momok gitu ya. Menulis skripsi itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Jangan dijadikan beban Oh, maksudnya. Oh betul. iya. Karena itu yang membuat apa namanya kita jadi lebih paham tentang Hmm, isu-isu apa yang nanti akan kita hadapi setelah lulus gitu. baik. Betul. Kemudian mengenai biaya UKT Pak, bagaimana Pak di program studi ilmu pemerintahan ini? Oke, baik. Untuk biaya UKT, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang tertarik untuk mengikuti program RPL di IPUMY nanti bisa ngecek di website kami atau Websitenya di UMY. website admisi, Oh iya, betul. Ya nanti di sana sudah jelas itu per semester habis berapa dan sebagainya gitu. Jadi monggo Tapi dicek sendiri. tapi untuk biayanya lebih murah atau lebih mahal ya Pak dari yang kuliah reguler Pak? Kalau secara total ya tentu saja akan lebih murah Lebih karena kan murah. tadi kuliahnya lebih cepat gitu ya. Kalau Iya. yang reguler kan biasanya 4 tahun Iya kuliah betul. itu. Nah kalau RPL bisa dalam 2 tahun. Berarti Dan kan lebih murah. secara total Iya, bisa jauh lebih lebih murah. murah. Betul. Baik. Eh, Kemudian begini Pak, banyak dari pekerja profesional yang merasa ragu dengan apa yang mereka miliki karena sudah eh, lebih umur daripada mahasiswa Mm-mm. pada umumnya. Kira-kira tanggapan Bapak gimana ya Pak? Tanggapan saya, belajar itu kan sesuatu yang apa namanya tidak mengenal umur gitu ya. Betul, Jadi ya. mulai dari yang muda sampai yang sudah berumur, yang namanya belajar itu kan sama, kita belajar Hmm, bareng-bareng. Jadi mungkin kalau dari saya jangan apa namanya ya, jangan membuat umur itu menjadi suatu penghalang dalam belajar. patokan, Oh, ya. karena nanti ketika sudah ada di kelas, ya diskusi dan sebagainya itu akan enak. Jadi tidak Hmm, ada apa namanya pembedaan antara yang masih muda atau yang sudah berumur. Jadi semuanya akan sama gitu. oh, baik, baik, baik. Kemudian untuk pendaftaran terdekatnya kapan dibuka Pak? Nah, ini sudah dibuka, Mbak. Oh, udah Jadi dibuka. ya, jadi Pak Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, jadi kalau tertarik ingin mengikuti program RPL, ini pendaftaran sudah dibuka. Jadi nanti bisa langsung ngecek di website admisi Iya, atau mungkin nanti juga bisa di ngecek di website websitenya IP. ya Iya. rpl.umj.ac.id teman-teman bisa dicek di situ banyak informasi mengenai Mm-mm. program RPL ya. Hmm. Iya.
Terakhir nih Pak, Oke. apa saran dan tips dari Pak Anwar untuk sobat muda yang pengen mendaftar di program RPL Pak? Oke, baik. Jadi pertama, kalau memang ingin mengikuti program RPL gitu ya, Ya, itu jangan ragu, langsung bisa menghubungi kami. Jadi dari Ilmu Pemerintahan, insya Allah akan membantu step by step. Kalau misalnya masih ragu, masih perlu konsultasi, masih perlu curhat gitu ya, nah ya. itu boleh sekali menghubungi kami. Di website ada kontak kami mulai dari WhatsApp, kemudian Instagram dan sebagainya, kami bisa dihubungi dari channel-channel itu, gitu. Pertama itu Mbak, jadi apa namanya, jangan ragu-ragu Aku untuk bisa menghubungi kami. konsultasi. Betul. Nah, nanti kalau sudah konsultasi dengan kami, insya Allah dari kami akan membantu Ya. step by step, mungkin mulai dari apa namanya, mengumpulkan syarat-syaratnya, dokumen-dokumennya, dari kami akan memberikan semacam guideline gitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti perlu bantuan dengan sistem, dari kami juga akan membantu memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam sistem. Jadi dari kami Hmm. akan memberikan panduan gitu. Jadi Baik, baik, baik. jangan ragu kalau Jangan ragu ya. yang namanya belajar itu langsung terabas saja Ya. belajar. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Anwar ini. Terima kasih Bapak Sama-sama Mbak Alia. sudah memberikan informasi buat sobat muda yang pengen kuliah di program RPL. Iya, dengan senang hati. Dan sekali lagi kalau misalnya masih belum jelas, bisa menghubungi kami di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah dari kami akan siap membantu pemirsa Betul. semuanya. Jangan lupa juga cek websitenya rpl.umy.ac.id agar teman-teman bisa tahu apa aja syarat yang bisa diajukan untuk kuliah di program RPL ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.